Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Bu Lia dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, dan ringkasan dalam teks lisan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan secara lisan. Sama dengan teks pada umumnya, teks lisan memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak artinya mendengarkan dengan saksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Dalam teks lisan, gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditulis dan disajikan dalam bentuk peta pikiran atau tabel. Caranya, kita menyimak dan mendengarkan teks yang dibacakan, lalu mencatat yang penting-pentingnya saja. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham? Kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya adalah ringkasan dalam teks lisan. Setelah kita mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks, akan memudahkan kita dalam menyusun dan membuat ringkasan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Cara mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan adalah dengan mendengarkan secara saksama teks yang sedang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran dan tabel. Ayo perhatikan contoh berikut ini supaya kalian lebih memahami bagaimana caranya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis rasa hingga bentuk penyajian. Nah anak-anak, dari teks tersebut kita bisa mengetahui gagasan pokoknya. Gagasan pokok tersebut adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Gagasan pendukungnya ialah makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan penyajian. Anak-anak, berikut adalah bentuk penyajian gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Kalian bisa lihat gagasan pokok terletak di bagian atas dari teks tersebut. Di bawahnya adalah gagasan pendukungnya. Mudah bukan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam peta pikiran? Ibu rasa kalian semuanya sudah paham ya. Nah, selanjutnya adalah menentukan ringkasan. Kalau kita sudah mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, sangat mudah sekali untuk menentukan ringkasan, yaitu dengan cara kita gabungkan kalimat di gagasan pokok dan gagasan pendukung, lalu kita singkat menjadi satu kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Hasilnya adalah
Makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan karena memiliki berbagai jenis rasa. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian semuanya paham dan mengerti apa yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Dan untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Tugas untuk pertemuan kali ini. Kalian kerjakan Google Form. Linknya nanti akan di-share melalui WA ya anak-anak. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.